Film ini mengambil latar di perbatasan Meksiko dan di sini kita akan mengenal Brian, seorang pekerja konstruksi. Brian tinggal di sebuah rumah terpencil dan setiap pagi ia memanfaatkan waktunya untuk melatih fisiknya dengan penuh dedikasi. Namun yang membuatnya lebih menarik adalah kemampuan bela diri yang selama ini telah dikuasainya dengan baik. Selama latihan rutinnya, Brian seringkali tidak menyadari bahwa ada seorang remaja bernama Oscar yang diam-diam mengintip dan meniru gerakannya. Hal ini terjadi hampir setiap hari sebelum Oscar berangkat sekolah. Ketika Oscar selesai berlatih, ia segera berangkat ke sekolah untuk memastikan tidak terlambat. Di sekolah, ternyata Oscar adalah seorang murid kelas 3 SMA yang akan segera lulus. Sementara itu, Brian menghabiskan siangnya dengan bekerja keras di konstruksi. Setelah pulang dari sekolah, Oscar tanpa disadari telah diincar oleh sekelompok gangster yang dikenal sebagai L-17 dengan salah satu anggotanya bernama John. Oscar merasa bosan karena selalu menjadi korban pemalakan oleh John. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari cara untuk menghindar dari situasi tersebut. Beruntungnya, Oscar berhasil bersembunyi dengan baik, membuat John dan anak buahnya kehilangan jejak. Sementara itu, Brian yang sedang makan di sebuah warteg tanpa sengaja melihat Oscar yang berusaha bersembunyi dari gangster L-17 yang sedang mencarinya. Pada malam harinya, suasana rumah Oscar tiba-tiba berubah ketika John datang. Masih dalam keadaan kesal karena Oscar berhasil melarikan diri tadi siang. Dalam kunjungannya tersebut, John dengan suara tegas menyatakan bahwa Oscar harus membayar kontribusi kepada preman-preman L-17 sampai kakak kandungnya pulang dari Amerika, yang kebetulan adalah pemimpin geng tersebut. John bahkan mengancam Oscar agar tetap diam dan tidak melaporkan dirinya kepada kakaknya. Namun keesokan paginya, Oscar yang seperti biasa diam-diam mengikuti gerakan Brian. Tiba-tiba tertangkap basah oleh Brian sendiri. Kejadian tersebut justru berujung pada Brian yang tanpa kesalahan atau amarah dengan baik hati setuju untuk mengajari Oscar. Dari waktu ke waktu, Oscar mulai digembleng dalam latihan fisik dan teknik ilmu bela diri dasar yang diajarkan oleh Brian. Setiap harinya, Oscar mempertahankan semangat tinggi dalam berlatih dan tanpa sadar, ia telah menjadi murid Brian selama hampir 4 bulan lamanya. Selama periode ini, Brian juga memperkenalkan Oscar pada jurus-jurus modifikasi dari aliran silat ciamik yang telah dimodif oleh Brian. Sementara itu, John terus-menerus memaksa Oscar untuk membayar kontribusi preman selama kakak Oscar masih berada di Amerika. Pada suatu kesempatan, Oscar akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan rasa penasaran kepada Brian. Kenapa paman bersedia mengajari saya bela diri? Brian tersenyum dan menjawab dengan tulus bahwa ia pernah melihat Oscar dalam situasi berbahaya saat dikejar oleh anggota geng L-17. Dan ia percaya bahwa Oscar memiliki potensi untuk belajar melindungi dirinya sendiri. Oscar pun berbagi rahasia bahwa pemimpin geng L-17 sebenarnya adalah kakaknya sendiri. Namun ketika kakaknya tidak ada, John dan anak buahnya sering memalaknya, membuat hidupnya sulit. Suatu hari ketika Oscar dan Brian tengah berlatih, mereka dikejutkan oleh kedatangan mobil yang ternyata dikemudikan oleh John, yang datang bersama kakak Oscar, Hector, kapten dari geng L-17. Saat pertemuan itu, Hector terlihat kurang senang melihat Oscar bergaul dengan Brian. Mungkin karena Hector memiliki kecurigaan bahwa Brian adalah seorang polisi yang menyamar. Hector pun bertanya, "Kenapa kamu tidak bergaul saja dengan John?" Oscar menjawab dengan mantap bahwa dia lebih memilih bergaul dengan Brian. Hari berikutnya, meskipun Hector telah melarangnya, Oscar memutuskan untuk mencari Brian. Kemudian ia mengunjungi sebuah gym khusus untuk MMA dan tinju, dengan cita-cita besar menjadi petinju profesional. Di sana, Oscar berkenalan dengan Marisol, seorang gadis remaja yang merupakan anak dari pemilik gym tersebut. Pada suatu malam, Oscar diajak oleh Hector untuk berkumpul bersama geng L-17, yang mana di sana tampak John juga hadir. Mereka mengajak Oscar untuk menyaksikan pertarungan tinju bebas di mana seorang petarung bernama Marquardt yang belum pernah terkalahkan di atas ring tersebut sedang bertanding. Panitia bahkan menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa mengalahkannya. Tanpa ada yang menduga, Oscar tiba-tiba naik ke atas ring dan menantang Marquardt untuk bertarung. Meskipun semua orang meremehkannya, termasuk Hector yang bingung mengapa Oscar berani melawan petarung sehebat itu. Ketika pertarungan dimulai, Oscar mengeluarkan jurus ciamik yang telah diajarkan oleh Brian.
kurang dari 3 menit pertarungan berlangsung, Marquardt tumbang. Bahkan Oscar sama sekali tidak terkena satu pukulan pun dari Marquardt. Kemenangan telak ini membuat Hector sangat bangga pada Oscar. Dan dia tidak pernah menduga bahwa adiknya memiliki bakat sebesar itu. Di sisi lain, John yang sering meminta uang preman kepada Oscar, sangat terkejut dan bersumpah untuk tidak pernah lagi mengganggu Oscar. Keesokan harinya, suasana di rumah Brian menjadi tegang ketika Oscar membawa geng L17 ke sana. Terutama setelah Oscar menghilang selama seminggu tanpa kabar dan tiba-tiba muncul bersama mereka. Hector mencoba menjelaskan bahwa tujuannya datang ke sini adalah untuk meminta Brian untuk melatih Oscar lagi. Hector sangat berkeinginan agar adiknya bisa menjadi petarung tinju profesional, terutama setelah penampilan gemilang Oscar semalam yang membuat semua orang terkagum-kagum. Namun, mendengar permintaan tersebut, Brian dengan tegas menolak dan meminta mereka untuk tidak lagi mendatanginya. Hector bahkan mencoba menawarkan uang dalam jumlah besar kepada Brian, asalkan ia mau melatih kembali adiknya itu. Sayangnya, Brian tetap kukuh pada keputusannya dan menolak tawaran tersebut. Tidak terima dengan penolakan tersebut, Hector bahkan mencoba mengancam Brian dengan menunjukkan pistol yang ia bawa. Namun, dalam sekejap Brian berhasil mengambil alih situasi. Round 2 now. A weapon, but first. Akhirnya, Brian dengan tegas memerintahkan mereka semua, termasuk Oscar, untuk tidak pernah lagi mendatanginya. Scene berikutnya mengambil kita ke seorang pengacara yang sedang bermain golf. Tiba-tiba, ia menerima seorang panggilan telepon yang memberitahunya bahwa mereka telah mengirimkan sebuah video kepadanya. Sang pengacara itu menonton video tersebut. Ia terkejut dan segera pergi menemui kliennya. Pindah ke dalam sebuah penjara. Kita diperkenalkan kepada seorang narapidana bernama Sonny, yang merupakan seorang bos mafia kelas kakap. Sonny kemudian dipanggil ke sebuah ruangan karena ada seseorang yang menunggu untuk menemuinya. Orang tersebut ternyata adalah si pengacara, dan Sonny adalah salah satu kliennya. Di dalam ruangan tersebut, pengacara menunjukkan video yang sudah menjadi viral di medsos, yaitu video pertarungan Oscar. Namun, yang membuat video ini begitu penting adalah fokus pada teknik bela dirinya, di mana itu menggunakan jurus yang sudah dimodifikasi oleh Brian. Dan diketahui kalau Brian telah lama menjadi target incaran Sonny. Melihat video tersebut, Sonny segera memerintahkan pengacaranya untuk menyewa pembunuh bayaran paling tangguh yang dapat melacak dan membunuh Brian. Mereka yakin bahwa Brian pasti bersembunyi di perbatasan Meksiko, mengingat video tersebut diunggah di sana. Namun, kita masih belum diberitahu siapa sebenarnya Brian sampai saat ini. Tetapi ketika seorang bos mafia kelas kakap seperti Sonny mengincar seseorang, itu membuat kita semakin penasaran tentang latar belakang Brian. Keesokan paginya, Oscar dan Hector terlihat berada di gym MMA milik Marisol. Tiba-tiba, dua pria kembar mendekati mereka, mengaku sebagai promotor tinju yang tertarik merekrut Oscar setelah melihat aksi viralnya di media sosial kemarin. Salah satu dari pria kembar itu segera bertanya apakah guru Oscar adalah Brian, sambil menunjukkan sebuah foto. Namun sebelum Oscar bisa menjawab, Hector dengan tegas mengusir mereka berdua dari gym. Setelah kedua pria kembar itu pergi, Hector berkata kepada Oscar bahwa mereka terlihat lebih seperti pembunuh bayaran daripada promotor tinju. Hector yakin bahwa tujuan utama mereka adalah mencari Brian. Mendengar itu, Oscar yang khawatir tentang keselamatan Brian segera memohon kepada kakaknya agar mereka segera memberitahu Brian tentang situasi ini. Setelah beberapa desakan, Hector akhirnya setuju untuk pergi bersama Oscar. Dan Marisol juga ingin ikut dalam perjalanan tersebut. Tiba di kediaman Brian, Marisol dan Oscar segera turun untuk menemui Brian. Sementara Hector beserta kedua anak buahnya menunggu dengan sabar di mobil. Oscar dengan cepat memberitahu Brian tentang kunjungan dua pria kembar yang tengah mencari Brian dengan niat yang sepertinya tak baik. Brian setelah mendengar deskripsi pria kembar tersebut mengenali mereka sebagai dua pembunuh bayaran paling berbahaya di Amerika. Dengan sigap, Brian memerintahkan Marisol dan Oscar untuk segera masuk ke dalam rumah, menduga bahwa pria kembar itu mungkin sudah berada di sekitar tempat itu. Namun ketika Brian juga memerintahkan Hector dan kedua anak buahnya untuk bergabung di dalam rumah, tiba-tiba di dalam rumah, Hector mendesak Brian untuk mengungkap identitas sebenarnya, bahkan sampai harus dikejar oleh pria kembar tersebut.
Akhirnya, Brian merinci bahwa ia adalah mantan kapten polisi khusus yang pernah berkolaborasi dengan LAPD dan DEA. Selama bertahun-tahun, tugas utamanya adalah memberantas mafia kelas kakap. Dan Brian telah berhasil menangkap salah satu pemimpin mereka, yakni Sonny, yang kini mendekam di penjara. Akan tetapi, anak buah Sonny terus mencari Brian, meskipun Sonny sendiri telah terkurung. Brian merasa sedikit heran mengapa mereka tiba-tiba menemukan keberadaannya. Sementara Marisol mengusulkan bahwa kemungkinan informasi itu berasal dari video pertarungan Oscar yang telah menjadi viral di channel YouTube-nya Marisol. Meskipun agak kesal, Brian menyadari bahwa tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah situasi saat ini. Professionals. Alright. You guys are 7:45. Can you do? I need you to walk back. Di sisi lain, salah satu dari dua pria kembar tersebut bersiap-siap untuk mengambil bensin dari dalam mobil, dengan niat untuk membakar rumah Brian, sementara yang satunya lagi bersiap-siap untuk menembak. Brian dengan cepat menginstruksikan Hector untuk berlari menuju jendela anti peluru dalam waktu 1 menit ke depan. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian musuh. Sementara ia sendiri akan mencoba mencari jalur lain melalui jalan rahasia. 1 menit kemudian, tiba-tiba rencana Brian akhirnya sukses. Dan salah satu dari pria kembar itu telah mati. Tidak lama kemudian, kembarannya datang sambil membawa bensin yang baru saja diambilnya dari dalam mobil. Namun, Brian mampu menghadapinya dengan tenang. Brian kemudian memberitahu bahwa adiknya telah pergi. Mendengar itu, sang kakak marah dan melemparkan jerjen bensin. Pertikaian pun terjadi. Dan pada akhirnya Brian berhasil menumbangkannya. Di dalam situasi itu, Brian bertanya apakah mereka disewa oleh Sonny. Namun orang itu tetap enggan berbicara. Brian mencoba mengintimidasi dan mengancamnya. Sayangnya upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Dan orang itu tetap memilih untuk tetap bungkam demi menjaga profesionalismenya sebagai pembunuh bayaran paling berbahaya. Akhirnya orang itu nekat mengeluarkan korek api dan memilih jalannya sendiri. Setelah Brian kembali masuk ke dalam rumah, Brian memberitahu Hector dan yang lainnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Kekhawatiran Brian adalah bahwa di luar masih ada pembunuh bayaran lain yang mungkin mengintai mereka. For that right now. I trust you want your guys to get a proper burial. I'll get rid of the twins' bodies. They won't come after you. Untuk menjaga keamanan mereka, Brian membawa mereka masuk ke dalam sebuah terowongan yang tak terduga terletak di bawah kasur. Saat mereka berada di dalam terowongan yang gelap, Hector tidak dapat menahan rasa ingin tahu dan akhirnya bertanya tentang identitas sebenarnya dari musuh yang sedang mengejar Brian. Brian pun lalu menjelaskan bahwa orang yang telah lama mengincarnya adalah seseorang bernama Sonny. Sonny bukan hanya bos mafia kelas kakap, tetapi juga memiliki jabatan sebagai seorang jenderal polisi yang memiliki kekuasaan besar dan pengaruh yang kuat. Brian menambahkan kalau Sonny terlibat dalam berbagai bisnis ilegal, termasuk perdagangan narkoba, senjata ilegal, dan bahkan perdagangan manusia. Meskipun Brian telah berhasil menjebloskan Sonny ke dalam penjara seumur hidup, Sonny masih memiliki kekuatan dan pengaruh di balik jeruji besi, terutama berkat kemampuannya dalam memberi suap besar kepada petugas. Brian juga membagikan pengalaman pribadinya dengan Sonny, termasuk ketika istrinya menjadi korban penyiksaan oleh anak buah Sonny. Beruntungnya, Brian berhasil menyelamatkan istrinya pada saat itu. Namun karena khawatir akan keselamatan istrinya dan agar tidak terus menjadi target, Brian memutuskan untuk membuat seolah-olah mereka mengalami kasus KDRT. Tindakan ini pada akhirnya membuat istrinya meminta cerai. Sejak saat itu, Brian bersembunyi di tempat tersebut, dan keberadaan istrinya menjadi suatu misteri yang belum terpecahkan. Setelah memberikan penjelasan ini, Brian kemudian menginstruksikan agar Oscar dan yang lainnya segera pergi. Sementara dia sendiri memilih untuk kembali ke dalam rumah untuk menyusun strategi lebih lanjut. Sesampainya di rumah, Brian menemukan bahwa banyak aparat korup yang telah diutus oleh Sonny untuk menangkapnya. Mereka berusaha mendobrak pintu, tetapi Brian tidak tinggal diam.
Kini hanya tersisa 2 polisi yang terpojok oleh Brian. Namun, Brian memutuskan untuk tidak membunuh keduanya dan membiarkan mereka pergi. Keesokan harinya, Hector dan anak buahnya datang lagi ke rumah Brian. Tetapi mereka menemukan rumah kosong. Semua jejak yang ada semalam telah dibersihkan oleh Brian sehingga tidak ada tanda-tanda kejadian sebelumnya. Hector memberitahu Oscar yang saat itu bersama Marisol bahwa Brian telah pergi dan dia yakin Brian akan baik-baik saja. Kemudian Hector mendorong Oscar untuk kembali ke gym dan berlatih lebih keras lagi. Dia tidak ingin Oscar menyia-nyiakan kemampuan bela diri yang telah diajarkan oleh Brian. Ketika Hector bersiap untuk mengunjungi markas L-17, tiba-tiba beberapa anak buahnya diserang dan Hector berhasil dijebak. Penyerang tersebut adalah Alex, seorang aparat korup yang telah dibebaskan oleh Brian semalam. Mereka pun segera membawa Hector untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat di tempat interogasi, Alex menanyakan keberadaan Brian. Hector menjawab bahwa dia tidak tahu di mana Brian berada, karena dia bukan teman dekat Brian. Tetapi Alex tidak percaya dan mengancam akan menyakiti Hector. Namun tiba-tiba, ternyata tanpa dicari, Brian akhirnya datang sendiri. Alex mengungkapkan bahwa Brian seharusnya membunuhnya semalam, karena itu adalah kesempatan yang tidak akan terulang. Brian menjawab bahwa masih ada banyak kesempatan sambil mengatasi Alex dan beberapa anak buahnya. Kemudian Brian berlari menjauh karena senjatanya sudah habis peluru. Dan ketika Brian sudah lelah, dia tanpa ragu mengatasi satu persatu anak buah Alex sampai mereka tak tersisa. Setelah mengalahkan mereka, Brian kembali menemui Hector yang sangat terkesan dengan kemampuan Brian. Kemudian Brian membawa Hector pulang ke rumah. Pada saat yang bersamaan, Oscar dan Marisol berjalan kaki menuju rumah Brian untuk memastikan apakah Brian telah pergi. Namun ketika Oscar hendak memeriksa sekitar rumah, tiba-tiba mereka mendapati bahwa itu adalah sekelompok petugas DEA yang datang untuk membantu melindungi Brian. Salah satu dari mereka, Eric, adalah bawahan Brian di kepolisian. Dan Eric juga mengungkapkan bahwa Brian pernah mengajarnya teknik bela diri yang sama yang diajarkan kepada Oscar. Lalu Eric bertanya di mana Brian berada saat ini. Ia menyampaikan bahwa para pembunuh bayaran akan terus mengejar Brian, sementara Eric beserta pasukannya telah diberi tugas untuk melindungi Brian. Oscar menjawab dengan tegas bahwa dia tidak memiliki informasi tentang keberadaan Brian saat ini. Dan kunjungannya ke sini hanya bertujuan untuk memastikan apakah Brian telah meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, pasukan Eric segera memutuskan untuk membawa Oscar dan Marisol kembali ke tempat yang lebih aman demi keselamatan keduanya. Sementara itu, Brian masih berada dalam perjalanan untuk mengantarkan Hector pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Hector bertanya dengan rasa ingin tahu tentang bagaimana Brian berhasil memberantas organisasi mafia kelas kakap yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi seperti Sonny. Brian menjawab dengan rendah hati bahwa pencapaian tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu selama 12 tahun untuk mengungkap seluruh kejahatan yang dilakukan oleh Sonny. Dan tidak hanya itu, Brian juga harus rela menyamar sebagai anggota mafia selama 7 tahun lamanya untuk mengumpulkan informasi yang sangat penting dalam kasus tersebut. Singkat cerita, Oscar semakin merasa gelisah dengan gerak-gerik Eric. Diam-diam menghubungi Hector untuk memberitahunya bahwa dia dan Marisol sedang dibawa oleh seorang anggota DEA bernama Eric Green. Ketika Brian mendengar nama Eric, ia sangat terkejut karena Eric diketahui adalah mantan anggota tim Brian. Dan ternyata sekarang Eric telah beralih menjadi bagian dari tim Sonny. Hector dan Brian kini menyadari bahwa Oscar dan Marisol kemungkinan besar akan dijadikan sebagai sandera oleh tim yang dipimpin oleh Eric. Sin berpindah ke pengacara Sonny, yang saat itu berada bersama bos mafia asal Meksiko bernama Don Valdez. Terungkap bahwa Valdez adalah mitra bisnis Sonny yang mengalami kerugian besar sejak Sonny masuk penjara. Tak lama setelahnya, Eric tiba sambil membawa Oscar dan Marisol.
Di sini, pengacara tersebut menjelaskan kepada Valdez maksud dan tujuan mereka. Ternyata pengacara tersebut berniat untuk menarik perhatian Brian agar datang ke markas Valdez sehingga mereka dapat dengan mudah menyerang Brian di sana. Mendengar hal ini, Valdez yang sangat mengenal kemampuan Brian menjadi marah karena tidak ingin markasnya menjadi kacau akibat rencana ini. Namun karena sudah sejauh ini Valdez setuju dengan rencana tersebut dengan syarat Sony harus membayar $20 juta kepada Valdez. Sementara itu, Oscar diberikan sebuah ponsel untuk memberitahu kakaknya bahwa ia dan Marisol berada di markas Valdez. Di sisi lain, Hector dan Brian berkumpul dengan seluruh anggota geng L17. Di sini, mereka merancang strategi untuk menyelamatkan Oscar dan Marisol. Tanpa basa-basi, sebagian anggota L17 menyamar sebagai polisi Meksiko dan menyerbu markas Valdez, memicu baku tembak sengit. Kemudian, anggota lain dari L17 tiba dengan menggunakan moge, menciptakan kekacauan lebih lanjut. Sementara itu, Hector dan Brian masuk melalui pintu belakang, mengeliminasi siapapun yang menghalangi mereka. Sementara itu, Oscar dan Marisol terikat dalam sebuah ruangan, diawasi oleh anak buah Valdez. Namun dalam sebuah kesempatan langka, Oscar berhasil membebaskan dirinya dari ikatan dan melumpuhkan salah satu penjaga. Kembali ke aksi Hector dan Brian. Mereka mulai merangsek masuk dengan semangat tinggi, siap meluluhlantakkan anak buah Valdez. Sementara itu, Oscar dan Eric terlibat dalam pertarungan sengit yang penuh adrenalin. Sayangnya, Eric berhasil merebut senjata dan saat hendak mengulti Oscar, tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga. Mereka bertemu dengan Brian yang seketika membawa mereka keluar dari kekacauan itu. Namun, ketika hampir keluar, Valdez mencoba menyerang mereka dengan senjatanya. Beruntungnya, dari belakang, Hector dengan gesit menjatuhkan Valdez. Pada malam itu, sama seperti film-film aksi lainnya, petugas tiba saat situasi sudah kondusif. Terungkap bahwa mereka membawa istri Brian. Setelah bertahun-tahun terpisah, akhirnya Brian bisa berkumpul kembali dengan istrinya dalam momen yang penuh emosi. Beberapa hari setelahnya, Sony terlihat dalam pengawalan polisi menuju sebuah lokasi rahasia. Namun kejutan datang ketika terbongkar bahwa mereka sebenarnya adalah anggota L17 yang menyamar. Di tempat itu, Brian juga sudah siap untuk memberikan pelajaran berharga kepada Sony. Dan film pun berakhir.